teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadila Maika Amrita. Perkenalkan, nama saya Tika Naila Intan. Perkenalkan, nama saya Dira Paramawati. Berikut hasil video kami. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan karena masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan makanan dalam jangka waktu lama karena kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi, terutama pada masa awal kehidupan. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak sebaya mereka yang seharusnya memiliki tinggi badan yang lebih normal sesuai dengan usia mereka. Stunting ini dapat berdampak serius pada perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak serta meningkatkan risiko penyakit kronis di masa dewasa. Faktor resiko atau penyebab stunting terbagi menjadi dua kategori usia. Yang pertama yaitu faktor resiko penyebab stunting pada usia 0 sampai 23 bulan. Yang kedua yaitu faktor resiko penyebab stunting pada anak usia di bawah 5 tahun. Faktor penyebab stunting pada bayi 0 sampai 23 bulan yaitu umur bayi lahir, berat bayi lahir, tinggi badan ibu, frekuensi asupan protein anak, status ekonomi rumah tangga, dan pemberian ASI eksklusif yang kurang dari 6 bulan. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab stunting pada anak usia di bawah 5 tahun. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi. Yang kedua, riwayat penyakit menular. Yang ketiga, faktor genetik orang tua. Dan juga ketersediaan pangan, jumlah air bersih, dan jumlah anggota keluarga menjadi pengaruh penyebab stunting. Di sini saya akan menjelaskan risiko stunting. Terdapat beberapa dampak buruk atau risiko yang timbul dari masalah stunting pada balita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Untuk jangka pendeknya, penderita stunting akan mengalami gangguan pengembangan otak, gangguan kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan juga gangguan metabolisme tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang, penderita stunting akan mengalami penurunan kognitif dan prestasi belajar. Selain itu, gangguan kekebalan tubuh yang membuat tubuh lebih mudah sakit, dan juga kegemukan atau obesitas yang memicu risiko tinggi munculnya penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, stroke, dan lain-lain. Dan juga menimbulkan disabilitas pada usia tua yang mengakibatkan kualitas kerja menjadi tidak kompetitif sehingga produktivitas ekonominya rendah. Menurut UNICEF 2005, anak penderita stunting cenderung memiliki nilai rata-rata IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak normal. Sedangkan menurut Brinkman et al. Tahun 2010, anak yang mengalami severe stunting di 2 tahun pertama kehidupannya memiliki hubungan yang sangat erat dengan keterlambatan kognitif di masa anak-anak yang akan berdampak panjang kepada kualitas sumber daya ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanggulangan dan pencegahan stunting. Ya, penanggulangan dan pencegahan stunting lebih efektif dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama pada ibu hamil. Cara terbaik untuk penanggulangan dan pencegahan stunting pada ibu hamil yaitu dengan memberi asupan makanan bergizi, dan ibu hamil perlu mendapatkan 90 tablet penambah darah selama kehamilannya. Yang kedua pada ibu yang sedang menyusui dan bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir dianjurkan untuk mendapatkan inisiasi menyusui dini atau IMD, dan pada ibu yang sedang menyusui dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi dan berenergi supaya energi tersebut dapat tersalur kepada bayi tersebut. Yang ketiga pada anak yang berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Pada usia 6 bulan, anak tidak hanya diberikan ASI tetapi diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, karena pada usia 1 tahun anak akan melalui pertumbuhan yang melambat tetapi perkembangan motorik yang meningkat, dan pada saat itu juga anak rentan mengalami gangguan kesehatan sehingga anak membutuhkan makanan yang kaya zat gizi dan gizi seimbang agar tumbuh kembang anak optimal.
Disimak. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan adalah stunting adalah masalah gizi kronis di Indonesia yang terjadi mulai dari janin dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ini ditandai oleh nilai ambang batas Z-score PB-U atau TB-U anak yang berada di bawah -2 standar deviasi yang menunjukkan pertumbuhan pendek. Penyebab stunting meliputi faktor seperti kurangnya asupan protein, berat badan lahir rendah, pendidikan orang tua, pemberian makanan buruk, dan kurangnya layanan kesehatan. Dampak stunting sendiri mencakup gangguan pengembangan otak, kecerdasan rendah, gangguan pertumbuhan fisik, dan risiko penyakit degeneratif di masa dewasa. Pencegahan terbaik dilakukan melalui perbaikan gizi dan kesehatan ibu hamil, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian MPASI, dan pemantauan gizi anak dengan variasi makanan sehat. Sekian video penjelasan dari kami.